Di sini saya mau menekankan bahwa saya sudah lama sebenarnya berinteraksi dengan ULM sejak 2-3 tahun yang lalu. Ini di apa namanya? Di slide saya pertama ini ada foto saya di sungai apa namanya itu? Sungai di Banjarmasin itu. Pasar Terapung. Tahun lalu ya. Jadi rencananya saya mau sharing ada 2 bagian ya. Bagian awal itu lebih ke semacam strategi umum, terus yang bagian kedua tuh sedikit detail. Karena semacam presentasi macam ini kan banyak. Jadi saya ingin sedikit agak beda. Jadi sesi kedua itu saya membuat agak serius. Jadi maksud saya itu saya mau tunjukkan langsung. Jadi gimana proses menulis itu. Karena kalau cuman diomong-omongin aja, ini kayak saya ngajarin anak saya naik sepeda. Saya ajarin dia teori berbulan-bulan. Kalau dia nggak mau jatuh, dia nggak akan pernah bisa. Nah, anak saya sampai sekarang belum bisa naik sepeda gara-gara dia memang nggak mau nyoba, nggak mau jatuh. Jadi harus dikerjakan. Itulah kenapa saya pikir di bagian kedua nanti saya mau coba lebih ke sana, lebih serius sedikit. Tadi sudah dikasih tahu background saya, jadi saya skip aja. Tapi kalau ingin tahu lebih banyak kegiatan saya, bisa cek saya ada personal website, ada linknya di sini. Jadi di personal website saya inilah saya letakkan profil, misalkan saya bagi talk di mana, kegiatan saya apa aja, ada webinar mana, bisa dilihat juga riset saya bidang apa saja. Ini ada bidang apa saja, ada juga publikasi. Jadi di sini lihat disertasi saya apa, linknya semuanya bisa di-download lah. Ini saya habiskan waktu untuk buatnya. Ada paten, berapa banyak buku yang sudah saya tulis, ada publikasi, insya Allah update tapi nggak selalu update lah. Terus di sana bisa lihat profil di Google Scholar. Alhamdulillah berapa dokumen saya udah lupa. Tapi tahun ini mungkin tahun terbaik saya. Jadi sekarang sudah ada Page Index 28 di Google Scholar. Citation tahun ini sudah 800 lebih. Kalau mau dilihat di Scopus, alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman ya. Ini kelihatan kan ya website ini ya. Jadi di Scopus tahun ini alhamdulillah sudah ada 41 artikel dan insya Allah akan mudah-mudahan bisa menjaga profil ini dengan performa ini dengan baik. Ini ada foto-foto waktu mahasiswa master ULM datang ke UTP. Ada waktu itu dengan Ibu Mutia, ada 3 orang selama 1 bulan. Kita ada research camp di sana. Dari research camp itulah terus saya juga pernah datang buat kegiatan di Unlam. Ini ada foto-fotonya. Inilah mengapa saya bilang bahwa saya itu sudah merasa bagian dari ULM. Dari kegiatan kita tersebut, alhamdulillah sudah mulai ada publikasi. Jadi ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 publikasi. 4 ini Q1 Scopus, 1 ini conference. Masih dengan Bu Elma untuk sementara ini. Dan sekarang juga kita sedang ada proses beberapa paper yang kita tulis bersama. Jadi alhamdulillah kegiatan itu bukan cuma happy-happy aja, tidak hanya sebatas silaturahim, tapi kita juga fokus di bidang riset. Yang mau saya share pada kesempatan itu ada 2 bagian yang saya bilang tadi. Satu adalah strategi yang umum, kayak 1, 2, 3 ini saya akan sedikit cerita tentang ekosistem publikasi ilmiah. Kita perlu tahu ekosistemnya supaya kita tahu bagaimana kita bisa beradaptasi. Jangan tiba-tiba belum tahu situasi tapi sudah mulai kayak kita berperang lah. Kita nggak tahu situasi, tiba-tiba mau maju ke medan perang, begitu keluar langsung kena panah mati. Jadi kita ingin betul-betul tahu ekosistemnya seperti apa, sedemikian sehingga kita bisa adaptasi, kita bisa siapkan diri bagaimana kita bisa survive, bertahan atau bisa conquer, bisa jadi juara, bisa menang di sana. Topiknya. Terus yang kedua nanti lebih ke kiat praktis. Saya mau
tunjukkanlah ada beberapa proyek menulis mahasiswa saya yang sedang jalan. Jadi saya bisa sharing ke teman-teman di WLM supaya bisa lihat sendiri bagaimana prosesnya. Yang paling penting dari publikasi sebenarnya apa yang kita sebut sebagai novelty. Novelty ini karena dalam ekosistem riset, setiap peneliti itu adalah semacam kita ini kan tentara, army of science. Jadi tentara-tentara yang kita lawan itu adalah ketidaktahuan. Jadi tujuan utama dari riset adalah untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Dalam presentasi saya selalu sharing video ini. Saya coba sharing di sini biar teman-teman bisa tonton. Just wondering, for years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? Jadi kalau kita mau bikin model sederhana dari riset, apa yang kita lakukan sebenarnya adalah benjolan kecil saja dari apa namanya luasannya ilmu pengetahuan ini. Jadi pekerjaan meneliti atau membuat paper itu pekerjaan yang mulia. Itu yang perlu kita tekankan. Kadang-kadang orang kita terobsesi untuk punya banyak publikasi di jurnal yang bagus, tapi lupa pada esensinya. Jadi esensi kita itu sebenarnya kita ini tentara-tentara Allah. Itu yang punya tujuan untuk menghapuskan ketidaktahuan, menghapuskan kebodohan. Jadi kontribusi kita ke sains itulah yang paling penting. Oke, itu aja pesan moral di awal ya. So, bagaimana kita melihat ekosistem publikasi? Jadi ekosistem publikasi itu kita bisa lihat di sini contohnya adalah ini keluar datang pergi. Oke. Ini contoh ekosistem jurnal sebagai media komunikasi ilmiah. Karena setiap peneliti sangat spesifik bidangnya, sedemikian sehingga kadang-kadang ketika saya berbicara kepada dosen lain, walaupun di jurusan yang sama, nggak begitu bisa mengikuti karena sangat spesialis. Jadi kita lihat ada jurnal A, ada komunitas peneliti A, fokus hanya di bidang A. Ada jurnal B, khusus melaporkan progres sains, pengembangan sains untuk peneliti B di bidang B. Ada jurnal C seperti ini terus-menerus dan ada irisannya atau multidisciplinary. Jadi jurnal ini sangat-sangat spesifik. Jadi kalau orang mau bikin yang sifatnya terlalu umum, mungkin dia itu lupa bahwa dia mungkin belum sampai ujung daripada batas daripada ilmu pengetahuan tadi itu. Jadi fokus kita adalah untuk kita bisa menulis dengan baik, kita harus berada pada state of the art of the knowledge. Makanya dosen dia harus banyak baca gitu, nggak cuma sekedar baca dari buku tapi baca jurnal segala macam. Kalau tidak seperti itu maka kita tidak tahu mana batas riset orang di bidang ini. Jadi kalau kita nggak tahu batasnya, mana yang orang sudah tidak tahu, mana yang kita nggak tahu, jadi kita nggak akan pernah bisa memformulasi namanya research novelty itu. Itu yang ini. Nah, salah satu database juga dipakai sama BRIMDikti. Mereka menggunakan database Scopus.
Nah, di Scopus ini punya database jurnal penelitian sangat banyak, jutaan jumlahnya. Kalau saya pernah lihat itu bahkan Scopus ini sudah ada dari tahun 1600-an. Ada lah makalah-makalah dari tahun 1600-an dia sudah bisa lihat di database. Coba saya mau buka ini, kita explore bareng ULM. ULM seperti apa ya? So di Scopus kita bisa login. Saya sini login. Lalu kita bisa cari, misalkan saya cari affiliation, saya cari Lambung Mangkurat. Ya, websitenya Sinta itu bagus. Tapi Sinta itu dia agak lambat di update-nya. Jadi kalau saya ingin mengecek bagaimana proses penelitian di Scopus, di ULM, siapa saja yang banyak meneliti, kita bisa dengan mudah masuk ke Scopus, kita cek afiliasi detail Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kita bisa tahu peneliti dengan afiliasi UNLAM ada sekitar 807 dan terdapat 927 dokumen di Scopus. Kalau kita klik, sebentar dulu. Kalau kita klik lebih detail di dokumen itu, kita bisa tahu ada sebelah kiri dulu. Sebelah kiri ada jurnal open access. Jadi saya bisa tahu jurnal open access mana saja yang digunakan oleh dosen staf UNLAM untuk publish. Kita bisa lihat publikasi dari tahun ke tahun. Saya bisa melihat peningkatan yang sangat signifikan. Misalnya dari tahun 2012 hanya 15 artikel Scopus, hingga sekarang tahun 2020 itu sudah sampai 250 artikel. Jadi kita bisa melihat berapa puluh kali lipat progres pengembangan riset dan diseminasi hasil penelitian di UNLAM. Dari ini terutama dari tahun 2018, 2019, 2020 ini meningkat tajam. Kalau kita ingin tahu lebih lanjut, kita bisa lihat di bawah ini. Nah, ini sama dengan tadi yang di Sinta. Kita juga punya data, ada namanya Prof. Huldani, mungkin sudah profesor, saya kurang tahu. Jadi Prof. Huldani lah yang paling banyak. Di sini dari jumlahnya kita bisa lihat ada 49 artikel di Scopus. Ada Pak Soehartono 49 Scopus, Pak Ahmad, Pak Nugroho, mungkin ini Pak Agung nih, Mas Agung nih. Mas Agung Nugroho ada 37, ada Bu Elma ini ada 31 dan seterusnya. Jadi kita bisa menganalisa profil universitas dari Scopus. Kita bisa cek kalau ingin tahu misalkan di 2020 ini kita bisa limit ke 2020. Jadi mungkin ini bisa dipakai LPPM ULM nanti untuk ngecek up to date progres penelitian teman-teman dosen di ULM. Scopus ini walaupun lebih cepat dari Sinta, tapi tetap juga proses database-nya agak lambat ya. Mungkin sekitar tergantung jurnalnya bisa sebulan, bisa 2 bulan dari terbit baru dia bisa masuk ke Scopus. Ya, coba saya lihat 2020 misalkan, klik limit to, jadi kita hanya akan melihat tahun 2020. Jadi inilah jurnal-jurnal yang dipublikasi dengan afiliasi UNRAM di tahun 2020. Bisa kita lihat satu-satu kalau mau. Dari 200 bla 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 tadi, 142 adalah jurnal artikel, 87 conference paper, ada 14 review paper, ada 3 book chapter dan seterusnya dan seterusnya. Kita juga bisa cek kolaborasi dengan institusi mana saja ULM ada. Ada ini Universitas Lambung Mangkurat, paling banyak dia berkolaborasi dengan Unhas, Universitas Hasanuddin. Terus kemudian ada Brawijaya University, ada Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Airlangga dan seterusnya dan seterusnya. Nggak tahu ada nggak ini UTP. Kemudian ada juga Universitas Teknologi Petronas ya, ini ada 4 kolaborasi tahun ini menulis. Alhamdulillah ada juga di sini bisa. Jadi
LPPM kalau ingin cek bagaimana kondisi terkini riset di Unlam, itu bisa masuk ke Scopus database. Caranya mudah saja, yang sesuai tadi, yang penting kita punya akun, dan akun di Scopus itu gratis. Oke, jadi Scopus itu penting. Kita bisa gunakan Scopus ini untuk mencari jurnal. Oke, untuk mencari jurnal mana misalkan source di sini, klik source. Terus kita carilah jurnal misalkan. Saya balik aja. Kita lihat di Scopus peneliti-peneliti di ULM ini paling banyak di jurnal mana. Oke, ini saya ceklah dia di. Oke, paling banyak di Pharmacology and Toxicology. Ada 63 jurnal, bisa klik di sini dan kita bisa lihat. Inilah yang paling banyak bidangnya farmakologi, International Journal of Research in Pharmaceutical, Schematic Review, bla bla bla. Inilah jurnal list di bidang di area penelitian itu. Kalau mau juga kita bisa lihat dari list yang di sini, Journal of Water Process Engineering. Ini paper saya dengan Bu Elma. Electronic Journal of Biotechnology. Kita bisa lihat dari data list ini. Jadi paling tidak kita tahu bahwa jurnal-jurnal ini punya skop penelitian sesuai dengan bidang penelitian yang dikembangkan di ULM. Oke, itu yang salah satu yang penting. Jadi Scopus database ini adalah salah satu yang paling lengkap dan paling update. Jadi di Scopus ada sekitar 69 juta artikel yang didata dan disiplinnya banyak. Inilah yang mengindeks. Ketika kita merujuk pada apa yang disebut dengan jurnal bereputasi internasional, biasanya merujuk pada dia terindeks Scopus dan dia punya ya yang paling mudah di Indonesia, yang standar yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Scopus. Tentunya di Indonesia juga punya standar kayaknya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Tapi ketika kita merujuk pada jurnal internasional, referensinya biasanya Scopus dan cara nyarinya itu seperti tadi. Tentunya kalau mau jurnal yang bereputasi internasional lain bisa juga ke jurnal-jurnal yang terindeks, lembaga pengindeks yang lebih bagus. Nah, untuk bisa paham lebih detail tentang bagaimana sih kriteria menulis jurnal itu, coba kita lihat bagaimana jurnal melihat makalah. Jadi Scopus untuk bisa bereputasi internasional kita carilah jurnal yang terindeks Scopus. Nah, sekarang jurnal yang terindeks Scopus itu seperti apa? Jadi jurnal yang terindeks Scopus itu dia punya kriteria. Jadi kriterianya itu terbit secara berkala, ada proses peer review, ulasan sejawat, nggak tahu bahasa Indonesia benar apa enggak. Terus dia cukup ketat, ya profesional, objektif, berat lah. Jadi saya rasa banyak dari teman-teman dosen di ULM ini sudah pernah menjalani proses publikasi, mengejar jurnal ini dan merasakan bahwa ini tidak mudah, ya. Ada memiliki ISSN, relevan dan terakses internasional. Biasanya dia ada websitenya online. Dan kita punya kriteria lah publikasi umum. Ini kriteria untuk daftar. Jadi kalau misalkan ada jurnal mau terindeks Scopus, dia harus memiliki kelima kriteria ini. Dan Scopus mengevaluasi dari banyak hal. Jadi dia evaluasi pertama dari jurnal itu punya policy, itu bukan sembarangan orang. Jadi itu ada organisasi yang ada yang mengurus segala macam. Terus yang paling penting itu dari kualitas naskah, reputasi jurnal. Terus jurnal itu terbit secara berkala. Untuk Scopus itu kalau nggak salah sekitar terbit terus-menerus selama 2 tahun. Dan biasanya dia terakses secara online. Jadi kalau kita mau masuk jurnal bereputasi, jadi jurnal kita pun harus, naskah kita harus patuh pada kriteria jurnal-jurnal yang terindeks sama Scopus. Oke, jadi intinya adalah ada quality of content. Kalau kita lihat di sini, jadi harus ada quality. Kalau nggak ada quality ya jurnal nggak akan mau. Ini saya akan diskusi detail di slide berikutnya. Jadi strategi nomor 1 itu mungkin ya, ini menurut saya realistis. Jadi kalau kita punya jurnal sendiri akan sangat mudah untuk publish.
Jadi misalkan di LPPM ULM punya satu jurnal yang terbit mungkin 20-30 artikel, tentunya tidak semuanya harus dari UNLAM. Paling tidak berarti ada 15-20 artikel tambahan dari yang tadi 249 yang diterbitkan oleh ULM di tahun 2020. Jadi mudah. Dan saya punya pengalaman dengan teman-teman. Ini salah satu jurnal yang saya mulai ikut bareng kembangkan. Ada teman saya di UPI, namanya mungkin profesor sekarang, Prof. Asep Bayu. Jadi kita buatlah jurnal Indonesian Journal of Science and Technology. Ini sudah Q1 Scopus dalam waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun kita persiapan. Memang ada strateginya ya. Ini bagaimana caranya kita bisa masuk indeks. Termasuk kita harus cari penulis-penulis di awal. Karena kita mulai tulis jurnal, nggak akan ada yang mau submit. Karena yang mau submit ke jurnal, karena orang mau submit ke jurnal yang sudah terindeks. Nah, kita baru mulai belum ada indeks. Nah, itu agak kesulitan di sana. Tapi ini bisa distrategikan. Jadi ini salah satu yang saya bilang saran saya, pendekatan yang lebih institusional, bagaimana kita bisa meningkatkan publikasi. Nah, bagusnya kalau kita sudah oke lah, tanpa bermaksud untuk mengesampingkan kualitas, kita setidaknya lebih mudah lah, karena yang editornya teman kita gitu, proses penerbitannya kita yang kontrol. Ini yang saya sarankan dilakukan oleh teman-teman di UNLAM. Buatlah satu jurnal yang nggak apa-apa dalam 2 tahun pertama, 2 tahun pertama ada yang berkorban data untuk nulis, pastikan kualitasnya bagus, insya Allah dalam 2 tahun sudah bisa terindeks Scopus, dan nggak perlu harus nunggu Q1 gitu. Kalau perlu seperti yang iJOS ini bisa langsung lompat ke Q1. Oke. Jadi jurnal standing itu penting. Jurnal standing itu penting. Bagaimana kita tahu jurnal standing itu? Pertama kita lihat siapa yang menerbitkan. Jadi kalau ULM, karena dia masuk kategori 2, insya Allah di Indonesia akan terlihat sebagai, wah ini lembaga penelitian pengembangan masyarakat di kampus yang grup nomor 2 gitu, dan top 5 kurang dari top 50 di Indonesia. Jadi top lah di Indonesia. Insya Allah standing sudah ada itu kalau mau menerbitkan. Terus yang kedua itu tim editor. Itu penting. Jadi kita lihat gimana kita tahu tim editor, bukalah di Scopusnya ULM, cari mana yang papernya banyak sana, mana yang papernya bagus. Insya Allah kalau papernya sudah di atas 20, di atas 30 itu insya Allah standingnya sudah ada. Terus nanti begitu kita terbit, kita tolong cite. Ini yang penting. Jadi nanti begitu misalkan mau buat jurnal, adalah komunitas kawan-kawan yang minta tolonglah. Kalau punya penelitian yang bersesuaian dengan jurnalnya, tolong cite jurnal yang di ULM. Terus kita punya pengelolaan jurnal yang bagus, yang terus reputasi penulis. Jadi jumlah jurnal, jumlah citasi. Jadi orang misalkan kalau ada penulis bagus, tiba-tiba publish di jurnal yang baru kita buat. Nah, dari sana standingnya, jadi jurnal standing atau reputasi jurnal itu naik. Jadi contohnya, jadi bagaimana jurnal bisa menaikkan reputasi? Pertama jurnal itu kita harus ketat dalam menyaring naskah, citasinya naik. Ini adalah namanya citation strategy. Bagaimana caranya biar citasi jurnalnya naik? Terus kita punya penulis yang bereputasi dan proses yang cepat ya. Ini yang untuk strategi jurnal. Jadi kalau bisa melihat dari ekosistem seperti ini, strategi apa yang kita bisa lakukan supaya artikel kita mudah diterima di jurnal. Kita lihat apa kriteria jurnal. Jurnal mau penulis bereputasi. Nah, kalau saya baru mulai nulis, reputasi saya 0, nggak mungkin lah. Berarti jurnal akan lihat ini siapa gitu. Oh, ini dari mana ini ya. Jadi peneliti muda dan baru yang baru mulai itu biasanya jauh lebih susah untuk menerbitkan jurnal dibandingkan sama peneliti-peneliti yang sudah senior. Jadi strateginya adalah gandenglah orang-orang senior ini. Gandenglah orang-orang senior ini yang dia udah kenal sama editornya kawan-kawan dia semua. Jadi dengan menjadi bagian dari grupnya dia, kita akan mudah untuk insya Allah mudah untuk diterima.
tentu saja yang senior ini akan membantu lah. Jadi dia nggak akan sekedar tulis nama, itu kan melanggar kode etik. Jadi dia akan juga membantu memperbaiki paper, memberikan masukan, saran, perbaikan. Jadi sedemikian sehingga kualitas naskahnya itu bagus dan layak untuk publikasi. Nah, insya Allah ini strategi-strategi yang baik. Karena saya kalau jadi editor biasanya akan lihat ini siapa penulisnya. Jadi walaupun orang bilang ini blind review, tapi ketika kita menerima naskah pertama, paling mudah caranya untuk tahu apakah naskah ini punya kualitas atau tidak. Kita lihat aja penulisnya siapa. Kalau penulisnya ini saya kenal dan saya tahu dia publish banyak paper, citation dia banyak, age index dia tinggi, nah insya Allah ini oke lah. Paling tidak mudah untuk editor untuk screening. Karena editor ini sibuk untuk masukan saja. Contohnya jurnal-jurnal yang Q1, misalkan saya itu bidang saya itu Journal of Membrane Science. Journal of Membrane Science itu submission-nya itu yang submit 1 tahun itu bisa sampai 15-20 ribu. 15 sampai 20 ribu submission artikel. Itu jurnalnya editornya paling banyak 20 orang. Berarti satu orang editor itu dia harus menghandle submission sebanyak 1000 setiap tahun. Jadi 2 atau 3 artikel dia harus evaluasi setiap hari. Jadi bagi mereka mudah untuk mereject. Jadi jangan bayangkan, wah ini saya udah nulis apa-apa. Jadi sangat penting untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa impress. Jadi bisa dapat mengambil hati editor itu. Oh, editor paling mudah lihat dia kuatornya siapa aja, dari institusi mana, saya kenal enggak. Itu dia paling mudah. Baru dia evaluasi kontennya biasanya. Nah, itu penting bagi teman-teman. Sekarang coba lihat di sekeliling, paling mudah tuh carilah di ULM. Caranya buka halaman Scopus, cari siapa peneliti-peneliti di ULM yang sudah berpengalaman. Insya Allah itu akan menjadi bantuan. Cara lainnya ini bisa masuk ke yang disebut oleh Pak Rektor tadi. Pak Rektor tadi menyebut tentang Ristek Brain. Di Ristek Brain itu dia punya list lah database peneliti-peneliti. Dia ada rankingnya kan dari 1 sampai entah berapa puluh ribu. Nah, bisa masuk sana, carilah satu-satu, klik satu-satu bidangnya siapa. Mungkin dengan orang ini saya cocok, mungkin dengan orang ini saya kurang cocok. Jadi riset ini kan tadi spesifik, jadi sesuai dengan bidang, sangat spesifik dengan bidang. Jadi nggak bisa tiba-tiba orang meneliti bidang sosial datang ke saya, Pak Roel tolonglah bantu ini ya. Itu sama dengan suruh saya belajar dari awal kan. Jadi benar-benar cari orang yang punya standing. Insya Allah kalau udah top 1000 atau top 2000 di Ristek Brain Index ini, insya Allah dia insya Allah oke lah. Dan bagusnya biasanya semakin tinggi standingnya seorang ilmuwan, seorang saintis, mereka itu akan makin rendah hati, akan makin mudah membantu. Jadi jangan malu lah, coba aja, nggak ada susahnya kan, coba aja, nggak ada ruginya. Zaman sekarang ini kan kita nggak harus pergi datang ke rumahnya, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat komen di Facebook, lebih mudah lah, lebih mudah. Kalau zaman dulu tidak ada media seperti ini, saya harus datang ke ULM, itu harus naik 2 kali penerbangan, panjang. Zaman sekarang ini zaman lebih mudah, jadi akses kita, komunikasi kita jadi lebih bagus. Coba aja, jadi jangan malu-malu. Kalau mau mendekati orang, mau minta tolong aja susah, ya bagaimana lagi kan? Jadi itu tipsnya. Jadi untuk caranya itu ya tadi cari kolaborator di Sinta, pastikan kita punya penelitian bidang kita yang sama atau sesuai. Terus orang-orang ini mungkin secara pribadi dia akan friendly lah, tapi bukan berarti dia mau ya. Karena apa? Karena ketika mereka sudah punya reputasi, punya standing, mereka juga mau jaga kualitas. Terus yang kedua, mereka nggak butuh-butuh amat. Mereka sudah punya misalkan publikasi Q1 Scopusnya sudah 50 sebulan, jadi nambah 1 dia nggak begitu ngefek. Nambah 1 effortnya banyak, nggak begitu ngefek. Terus yang selanjutnya yang penting itu, halo.
Oke, terus ini ada back sound ini. Terus kita harus benar-benar bisa buktikan. Jadi jangan tiba-tiba masih draft yang sangat kasar gitu, yang tulisannya masih amburadul, kasih ke mereka lah. Ini mah terlalu namanya. Jadi kita harus buktikan dulu kalau kita sudah usahakan yang terbaik. Terus yang terakhir itu, insya Allah kalau niatnya ikhlas, ingin belajar, orang-orang itu dia akan ada koneksi. Kalau orang Arab bilang, if you speak, kalau kita berbicara dari hati, apa yang datang dari hati, sampainya ke hati. Jadi kalau orangnya ikhlas, benar-benar ingin belajar, insya Allah akan terketuk hatinya itu, para peneliti-peneliti itu. Bagaimana kita kolaborate dengan mereka, bisa bentuknya dengan bimbingan, bisa akses fasilitas. Kalau misalkan penelitian kita bidangnya sama, tapi kita nggak punya fasilitas penelitian, mungkin dia bisa buka fasilitas itu. Contohnya itu waktu mahasiswa master di teknik kimia ULM datang ke GTP, saya buka fasilitas saya, bukalah. Mereka bisa bantu edit naskah. Jadi daripada kita bayar provider, daripada kita bayar penerjemah, mungkin dia bisa bantu ini, terus bisa bantu finansial. Ini contoh apa yang sudah saya kerjakan dengan kolaborator saya di Unsia. Jadi kami Unsia ini dia kebetulan ada grup riset bidang membran. Jadi sesuai dengan bidang riset saya. Mereka ini sering pergi ke Kobe untuk ambil data, untuk buat karakterisasi data, untuk alat-alat yang susah diakses di Indonesia itu mereka banyak kerjakan di Kobe, karena di Kobe itu banyak mereka alumni Kobe. Jadi mereka punya banyak lah artikel yang sebenarnya bagus esensinya. Cuman karena kadang-kadang keterbatasan menulis, keterbatasan dana, mereka selalu publikasi ke jurnal-jurnal yang impact-nya enggak terlalu tinggi ya, Q1, Q2, Q4 gitu. Nah, kemudian terus saya lihatkan, ayo Pak, saya bilang ke mereka, ayolah saya bantu edit. Saya bantu edit, nggak ada cuman edit biasa aja. Terus kadang-kadang kalau kita ingin cepat, kita pergi ke open access. Jadi kita publish lah ke open access, banyaknya kita masuk ke Polymer. Tahun ini mungkin banyak lah, mungkin ada 7-8 artikel. Terus ini biasanya yang open access ini bayarnya mahal lah, bayarnya bisa sampai 20-30 jutaan. Saya bilang ke mereka, nggak apa-apa, saya carikan lah duitnya. Jadi saya carilah orang, teman-teman saya yang bisa bantu bayar, mereka bantu bayar. Jadi saya bantu edit segala macam, perbaiki naskah semuanya, cek semua, kasih masukan segala macam. Ada teman yang kontribusi juga untuk bayar. Jadi masuk lah. Jadi saya sudah banyak, alhamdulillah artikelnya, dan insya Allah pendekatan yang sama kita akan coba untuk teman-teman peneliti di membran di ULM. Jadi karena nanti kalau dijelaskan ada yang subscription model, ada jurnal yang kita nggak bayar tapi aksesnya bayar, atau ada jurnal yang kita untuk terbit kita bayar tapi dia free. Nah, kita pilihannya antara kedua itu. Nah, sekarang ada pilihan dua itu. Nah, biasanya yang bayar ini dia relatif lebih cepat, dan menurut saya ya, ini subjektif, menurut saya biasanya nggak terlalu ya. Kalau jurnal-jurnal yang subscription itu biasanya orang-orang bermata biru, berkulit jingga, berkulit putih itu yang banyak yang manage. Sedemikian sehingga dia ada bias. Kadang-kadang saya merasa bias lah, kadang-kadang. Nah, kalau jurnal-jurnal yang ini sama banyaknya jurnal-jurnal yang open access ini yang manage mata sipit dari China, ada juga ya, walaupun dia office-nya di Swiss, tapi orang-orangnya banyak dari Chinese, jadi mereka lebih open lah. Dan dia memang ngejar tayang juga, karena dia harus terbitkan banyak untuk bisa break even point manajemen artikelnya. Oke, inilah strategi ini. Jadi yang menurut saya dan ini saya tekankan di awal, ini mungkin pendekatan yang paling mudah terutama untuk peneliti-peneliti yang muda. Saya pernah bincang dengan Mas Agung ULM. Beliau juga masih sampai sekarang ini menjalin hubungan yang erat dengan grup riset dia kalau tidak salah di Taiwan atau di Korea. Nah, gitulah. Jadi kadang-kadang bersama dengan orang-orang ini yang sudah pengalaman, yang sudah punya artikel banyak, itu sedikit memberikan keleluasaan kepada kita untuk diterima di publikasi.
Jadi teman-teman kalau belum punya partner, belum punya kolaborator yang pengalaman, yang punya standing, carilah sekarang. Jadi coba cari lewat Scopus, coba cari lewat Brain. Jadi saya sering sekali dengar proverb ini, katanya if you want to go fast, you go yourself. If you want to go far, you go together. So kita ingin melangkah jauh ini untuk bisa sampai publish, bisa sampai ini, bisa ini. Jadi kita kolaborasi bikin tim. Cari mentor. Saya sampai sekarang selalu punya mentor. Mentor saya ada di Australia, ada di Belgia, ada di mana-mana. Saya tetap jaga silaturahim. Karena orang-orang ini orang-orang sudah terbukti lama produktif dan mereka mau membantu. Jadi itu strategi nomor 2. Nomor 1 tadi buat jurnal sendiri, bikin jurnal yang punya reputasi bagus, sehingga mudah bagi komunitas di ULM untuk bisa publish. Nomor 2, bangun linkages, bangun kolaborasi, cari mentor-mentor yang punya standing, yang ikhlas membantu, insya Allah. Oke. Sekarang, bagaimana jurnal melihat quality? Jadi ketika kita mau menerbitkan naskah, kita harus fokus ke konten. Tadi kan udah punya nama, udah ada standing. Selanjutnya kita harus nanti kalau standing nama-namanya besar aja, tapi kalau isinya kosong kan sama aja. Jadi kita adalah yang semacam tim yang di atas. Kita punya tim yang bagus. Yang kedua memang yang paling penting itu kontennya, isinya. Jadi konten ini pertama fokus ke scoop atau ruang lingkupnya yang tepat. Nah ini yang kadang-kadang banyak yang tanya saya pada level yang ini. Jadi ada teman misalkan dari ULM juga ada WhatsApp ke saya, saya punya paper ini, kira-kira masuk jurnal mana? Nah masih ke nyari jurnal yang mana. Nah ini saya mau tunjukkan gimana cara nyari jurnal. Saya coba. Oke. Nanti teman-teman kan ada recordnya. Kita cari jurnal yang find journal di Elsevier. Jadi alamat websitenya saya ketikkan ya, journalfinder.elsevier.com. Kalau ini yang di Elsevier. Saya coba tuliskan di komen, mana komennya. Oke lah, nanti lihat aja, journalfinder.elsevier.com. Tulislah misalkan, contohnya saya buka aja ya. Saya cari misalkan untuk jurnal mahasiswa saya. Saya carikan misalkan. Oke, saya coba buka. Oke, ada judulnya. Oke, copy judulnya. Terus abstrak, dia minta kita copy abstraknya. Oke, terus find journal. Dari sini saya udah bisa tahu. Jadi dari keyword, dari segala macam kita bisa cari jurnal yang cocok. Chinese Journal of Chemical Engineering, ada Chemical Engineering and Process Intensification, ada bisa masuk. Adalah kita langsung keluar jurnal-jurnal yang direkomendasikan. Dari sini kita bisa langsung screening ya. Jadi kalau kita masuk ke website ini, kita bisa lihat, oh ini biasanya yang paling mudah ngelihat impact factor-nya 2,6, acceptance rate-nya 19%. Jadi kalau ada 100 artikel yang disubmit, 19 diterima. Oh mungkin saya mau nyari yang acceptance rate-nya tinggi, kita bisa nyari sini.
Jadi di sort by di sini best match. Saya cari yang acceptance rate-nya tinggi. Saya mau yang mudah diterima. Oke, dapatlah ini groundwater for sustainable development. Oke, acceptance rate-nya 46%. Jadi kalau ada 2 paper yang masuk, 1 diterima. Earth Science Review, acceptance rate-nya 42%. Impact factor-nya 9,7. Ini mungkin bagus. Oke, tapi ini jangan salah paham ya. Ini acceptance rate-nya itu dihitung dari yang direview. Karena banyak jurnal yang sebelum masuk udah disuruh keluar, belum assalamualaikum udah suruh keluar lah, baru assalamualaikum sudah keluar. Jadi adalah proses editing di jurnal itu, yang proses screening di depan, screeningnya biasanya oleh tenaga admin, manajemen jurnal yang mudah. Jadi lihat jurnal ini yang mudah diterima. Chemical Geology 42, ada Geochemical Acta 40% rate, Journal of Crystal Growth 40% rate. So, oke, misalkan jurnal saya sudah bagus, saya nggak peduli lah acceptance rate-nya berapa, saya ingin yang cepat, bisa juga cari mana yang biasanya cepat. Time to first decision, bisa klik ini, berapa lama. So ini time to first decision 1 week. Dalam seminggu kita sudah bisa tahu hasilnya nih. Jadi saya nggak perlu nunggu setengah tahun, saya nggak perlu nunggu 4 bulan, 6 bulan. Jadi dalam seminggu ini yang dalam ada fuel processing technology ini dalam 2 minggu, nano energy dalam 2 minggu, cepat ya. Joel 2 minggu, innovation food science and emerging technology 2 minggu. Kita bisa lihat di sini ya. Ada juga desalination 3 minggu. Jadi bisa cari. Jadi tadi ingat juga alamat websitenya nanti saya copy di komen. Itu dia Journal Finder. Oke, alamat websitenya itu adalah nggak kelihatan di ini saya. Journalfinder.elsevier.com. Kalau misalkan Paroel, saya nggak mau Elsevier. Elsevier ini penjajah Belanda. Kita carilah yang lain. Elsevier ini memang perusahaan dari Belanda. Mau cari misalkan Journal Finder, insya Allah saya ada di. Jadi ada juga yang mana tadi? Oke, saya nggak ada di list saya, tapi ada juga yang di Willy, penerbitnya Willy. Kebetulan nggak ada di bookmark saya nggak tahu di mana. Jadi itu yang mudah science untuk mencari jurnal mana yang cocok. Oke, saya lanjut lagi. Oke, inilah proses tadi itu. Jadi kita harus melihat langkah-langkahnya bagaimana caranya. Oke, nomor 2 adalah bahasa. Jadi kita udah milih jurnal yang tepat, ruang lingkupnya oke, scope-nya oke, dia cepat, dia mudah diterima. Oke, you are on the right track, insya Allah oke. Yang selanjutnya itu kita lihat di bahasa. Biasanya yang cek bahasa ini belum nyampe ke editornya, yang ngecek itu jurnal manajernya. Jadi bahasa itu penting ya. Jadi bahasa itu kadang-kadang bahasa kita tuh mencerminkan kualitas. Jadi ini sebenarnya kaidah Melayu nih. Jadi kalau kita terutama di Indonesia, kalau bahasa aja kamu belum bisa, bagaimana cara berbicara kepada orang tua, bagaimana kamu berbicara kepada ini, kamu ini nggak punya manner katanya. Kamu ini nggak tahu adat gitulah. Jadi gimana bicara sama orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, kepada tuan guru, gimana cara bicara itu penting. Jadi kadang-kadang itu kan ini masalah kalau di kita itu masalah akhlak. Kalau di paper itu menunjukkan kualitas. Jadi orang bilang kamu bahasa aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa, gimana saya mengerti apa yang kamu mau omongkan. Paling tidak logika sederhananya seperti itu. Jadi bahasa itu penting. Bagaimana caranya, susah ini. Jadi sekarang kadang-kadang menulis bahasa Indonesia aja susah ya, apalagi pakai bahasa asing. Nah ini saya lihat sebagai kelemahan yang integral di orang Indonesia pada umumnya. Jadi saya nggak tebang pilih, orang Indonesia pada umumnya itu susah menulis. Karena
kita dibesarkan dalam kultur Melayu. Jadi justifikasinya itu simpel aja. Kita dibesarkan dalam kultur Melayu yang memang bahasanya didesain lingua franca yang orang bisa paham dengan cepat. Jadi bahasanya itu dikembangkan supaya orang bisa mudah komunikasi. Jadi orang yang lintas ras, lintas bangsa, antar pulau bisa komunikasi secara cepat. Makanya di Nusantara, di Malaysia, di Brunei itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini mudah diterima. Fokusnya itu enggak ke struktur. Jadi memang bahasa Indonesia itu bukan dikembangkan untuk tujuan ilmiah. Jadi kalau mau bahasa ilmiah itu ya bahasa Arab yang strukturnya jelas, atau bahasa Inggris, bahasa Latin itu yang pernah bahasa Latin, bahasa Inggris dan bahasa Arab itu yang dijadikan sebagai bahasa ilmiah. Nah akibatnya apa? Kalau orang Asia, orang Melayu mau nulis bahasa Inggris bingung kita. Selalu bilang grafik ini naik karena ini, turun karena ini. Dia bilang naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, itu aja. Ini karena ini. Jadi kita punya the way of communication, the way of communicating ideas. Cara kita untuk menyampaikan ide kita tuh monoton. Dan celakanya kalau bahasa itu, kalau kita terjemahkan, kadang-kadang dia bilang lost in translation. Karena menerjemahkan itu tidak semudah pakai kamus. Terus ini artinya ini. Kadang-kadang kita harus menggunakan kata itu secara tepat. Bagaimana cara menggunakan? Oke, ada yang nanya ya, Pak Nasrullah, silahkan kalau mau interupsi saya boleh nanya. Atau dia salah angkat tangan. Saya lanjut ya. Oke, terus masuk ke novelty. Novelty ini dia benar-benar harus baru ya. Saya sudah di video awal, saya sudah bilang kita ini bagian, kalau misalkan the process of science inquiry. Jadi proses untuk mengembangkan khazanah pengetahuan ini adalah sebuah peperangan, maka kita itu adalah prajurit-prajurit yang di depan. Jadi kita itu cavalry yang di depan, yang jalan itu, yang menusuk-nusuk ruang ketidaktahuan itu. Nah itulah. Jadi penting kebaruan ini. Nah bagaimana tahu kebaruan? Nanti sebenarnya saya rencana ini ada di sesi kedua, tapi takut nanti sesi kedua nggak banyak yang ikut. Jadi novelty ini sebenarnya dia lebih kurang dia relatif. Relatif itu maksud saya kadang-kadang menurut kita itu novel, menurut orang enggak. Ya. Oke, nah ini yang susah ini. Apa batasnya? Bagaimana kita tahu? Itu benar-benar saya bilang relatif lah, relatif tergantung orangnya. Sehingga pada akhirnya dia itu bergantung pada editornya. Kalau editor bilang itu enggak novel, ya udahlah. Ya. Jadi kita berat. Nah, oleh karena itu untuk yang novelty ini, yang paling penting adalah saya pikir kita tuh perlu baca. Jadi kalau kita misalnya baca ini pun baca yang strategis. Carilah jurnal-jurnal yang baru terbit beberapa bulan yang lalu kalau perlu, atau tahun yang sama, misalkan 2010 ini di bidang kita lihatlah di sana. Mungkin kalau sudah terbit itu mungkin bisa kita anggap sebagai baru dan kita mudahnya itu kita kembangkan dari sana. Saya akan diskusi nanti di sesi 2 tentang novelty. Terus selanjutnya itu adalah kualitas data. Ini yang sering saya perhatikan ya, karena banyak juga teman-teman di Indonesia yang minta bantuan saya untuk edit naskahnya. Komentar saya biasanya, yang saya lihat biasanya itu bukan novelty, karena novelty itu menurut saya karena itu relatif, jadi itu bergantung kepada bagaimana kita mengemasnya. Jadi novelty ini bagaimanapun juga masihlah kita bisa klaim. Tapi kalau kualitas datanya sudah bagus, sudah buruk, nah ini agak berat. Jadi data itu penting. Scope-nya cukup enggak? Kadang-kadang datanya terlalu sedikit. Terakhir saya ada terima orang minta tolong gitu. Dia datanya dia pingin jurnal Scopus gitu, tapi surveinya itu untuk 30 orang siswa aja, dan hanya ada beberapa pertanyaan aja. Saya bilang ini skopnya kurang lah. Jadi agak berat juga itu, kalau itu nggak bisa diapa-apain. Itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau kualitas datanya kurang ya benar-benar nggak ada. Terus tampilan, gambar, tabel, ilustrasi ini penting semua. Gambar, ilustrasi itu penting karena
Kalau reviewer lihat naskah kita, dia akan pertama kali lihat judul, abstrak, terus dia akan lihat gambarnya. Gambarnya ini ada storytellingnya nggak? Jadi kalau anak saya waktu saya kecil dulu dia bilang, bisa nggak baca buku ini katanya. Maksud dia itu dia baca buku di dalam bayangan dia tuh, jadi seperti anak-anak lah. Jadi bayangan dia adalah buku yang gambarnya tuh bercerita. Sama juga kalau kita bikin paper, jurnal, itu kita pingin gambar-gambar kita tuh bercerita. Tapi bukan cerita tentang fabel atau apa, ceritanya itu cerita sains. Jadi dia punya ilustrasinya cukup, bercerita. Jadi kalau dia namanya, bahasa Inggrisnya itu self-explanatory. Jadi kalau gambar kita tuh nggak ada ceritanya, nggak jelas, itu berat loh. Terus yang terakhir itu metodologi. Terus ini ada proses untuk seleksi naskah. Jadi ada banyak hal-hal yang detail ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita mengantisipasi cara reviewer mengevaluasi. Bu Mutia, saya lihat ada banyak pertanyaan. Apa saya post dulu atau gimana ya? Boleh Bapak, diatur aja Pak. Kalau mau atau nanti sesi pertanyaan atau diselesaikan dulu, silakan Pak Roil, mau bagusnya seperti apa? Saya jawab sekarang aja lah, nanti saya lupa. Boleh, boleh. Mohon nanti panitia, sebenarnya panitia ada menulis juga pertanyaan Pak, jadi nanti kita akan gitu ya? Ya. Oke lah, ini selesai nggak banyak lagi, sisi satunya nggak banyak. Oke, jadi seleksi kualitas naskah di sisi jurnal itu banyak prosesnya. Administrator, ini yang ngecek bahasa, ruang lingkup, formatting segala macam. Jangan sampai kita udah submit, di reject 1-2 hari udah di reject. Nah terus kalau dia lolos admin, lolos jurnal manager, dia akan masuk ke editor. Editor ini dia orang yang biasanya terpilih, betul-betul ahli di bidangnya. Dia akan melihat ini novelty 1. Oh kalau bahasa ini berarti udah lolos lah. Scope segala macam kan ini yang menyeleksi itu admin. Nah nanti editor ini akan melihat ke novelty, benar-benar baru nggak, kualitas data dan metodologi. Udah 3 ini aja. Oke, 3 ini aja dan cepat dia rejectnya. 1 yang perlu ditekankan. Jadi there is no harm. Jadi bagi mereka nge-reject itu bukan masalah. Karena kalau jurnalnya bereputasi, yang submit itu ribuan. Yang submit misalkan 5.000, yang diterbitkan cuman 200. Jadi bagi dia ya udahlah. Jadi kita harus benar-benar kalau perlu itu sempurna. Kalau perlu itu sebaik mungkin lah. Jadi kita siapkan semaksimal mungkin supaya jangan sampai itu sudah capek-capek nanti di reject. Terus dari editor, nanti editornya kalau dia merasa novelty ada, kualitas data, metodologi oke, dia biasanya akan lemparlah ke beberapa reviewer. Terus ada banyak hal yang saya mau coba sebut di sini. Jadi cara cepat mereka untuk menyeleksi. 1, lihat siapa yang nulis. Oh kalau yang nulis misalkan Pak Agung. Pak Agung ini papernya sudah banyak nih. Oh oke lah, insya Allah bagus. Jadi lanjut. Lihat referensi. Referensi kadang-kadang dilihat. Referensi itu dia masuk ke jurnal A, tapi dari 50 referensi yang ada, ini yang cara-cara mudah dia nge-reject ya. Kasih tahu nih, jangan sampai kita kebobolan di yang kayak gini. Dia punya referensi, nggak ada satupun di jurnal yang dia submit itu. Berarti orang ini siapa gitu kan? Jadi orang ini bukan part of the community. Kalau dia part of the community, kenapa dia tiba-tiba mau publish di bidang kita katanya? Nah, itu ya resisten. Jadi lihat, referensi itu kadang-kadang penting juga untuk ngecek. Ada nggak, kalau saya masuk ke jurnal A, jurnal B, ada nggak referensi saya di jurnal A atau jurnal B? Saya baca nggak makalah-makalah di jurnal A atau jurnal B? Oke, terus nomor 3, topik itu harus kekinian. Jadi harus up to date, harus gaul lah. Kenapa up to date? Ingat kalau jurnal itu juga dia punya game. Jadi jurnal itu dia pingin paper-paper yang diterbitkan itu dibaca dan disitasi. Kalau topiknya sudah lama, walaupun dia fundamentally new, baru gitu, bisa jadi dia nggak akan terbitkan. Alasannya, oh topik ini nggak up to date, walaupun dia ada novelty, metodenya bagus, metodologinya juga bagus, tapi kalau dia nggak up to date, kadang-kadang, dan ini saya banyak. Jadi penelitian-penelitian saya itu banyak penelitian-penelitian yang jadul lah, zaman-zaman dulu.
yang di topik-topik tahun 70-an 80-an, karena riset saya fundamental. Nah, sering saya di reject, alasannya itu topiknya nggak up to date. Terus cara mudah lagi mereka akan lihat afiliasi, ini orang ini dari kampus mana. Nah, kalau dia dari kampus-kampus yang Ivy League, Oxford, MIT, segala macam, kampusnya itulah yang bantu dia. Dia bilang, oh ini orang yang afiliasinya dari Stanford, Oxford, Harvard, ini nggak mungkin lah papernya abal-abal gitu. Ya nggak mungkin lah. Jadi dia membantu sedikit. Makanya balik lagi ke strategi nomor 2 tadi, carilah co-author, pembimbing, mentor dari, kalau bisa yang afiliasinya itu standingnya tinggi, cari dari kampus-kampus yang bagus kalau bisa, ya. Karena itu dilihat juga. Kadang-kadang reviewer, saya sebagai reviewer itu ya, kalau dari negara yang inilah, misalkan yang reputasinya nggak bagus, contohnya misalkan banyak peneliti dari Iran yang sering ketahuan manipulasi data. Jadi itu ke bawah juga kalau kita ngelihat itu, ini dari mana sih? Nah itu penting juga. Jadi reputasi afiliasi itu. Terus kontribusi ke jurnal, kadang-kadang ya sama kayak tadi yang referensi, kamu baca yang enggak, kamu nggak pernah jadi reviewer, saya undang kamu jadi reviewer, kamu nggak mau, jadi itu alasannya. Jadi saya pernah lah ditolak, alasannya karena saya nggak pernah jadi reviewer. Saya undang kamu jadi reviewer, kamu nggak mau tadi. Terus ya udahlah mau gimana lagi. Oke, jadi konten itu penting. Tapi dari kesemuanya ya, dari kesemuanya itu. Jadi bagaimana saya ini standing saya nggak ada, saya ini peneliti baru. Saya ini nggak punya mentor, nggak punya apa. I am self-made man bahasa Inggrisnya tuh. Saya tuh ya belajar sendiri gitu. Saya nggak punya mentor segala macam. Jadi gimana ini? Apakah saya tuh nggak punya chance? Oh jangan salah. Jadi sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya substansi konten. Nggak penting siapa yang nulis. Jadi yang paling penting itu sebenarnya konten. Tadi itu kan membantu sedikit memuluskan langkah. Tapi kalau memang kita punya kualitas, let the quality speak. Biarkan kualitas karya kita atau kontribusi ilmiah kita itu yang berbicara. Biar mereka yang berargumen. Jadi kalau teman-teman dosen baca buku logika, ada banyak namanya strategy of logic strategy, debat strategy. The most convincing way of arguing, jadi cara kita untuk berargumen terbaik adalah namanya we provide demonstrative proof namanya. Kita tunjukkan bukti yang jelas, yang nyata. Jadi ini saya klaim ini baru, inilah hasil eksperimen saya, lihat terbukti eksperimennya dilakukan dengan cara yang betul, metodologi penelitiannya oke, segala macam semuanya oke. That is the best proof. Oke. Apa yang kita lakukan dengan referensi, dengan nama, dengan segala macam itu namanya appeal to authority. Itu namanya out of logic, namanya itu appeal to authority. Jadi biasanya tuh ini kepake nih orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia tuh pakai kalau di kampung saya tuh. Kalau kita kenal orang, dia akan tiba-tiba bilang, oh saya ini saudaranya A, pejabat ini, saya ini iparnya bupati. Ini namanya appeal to authority. Mungkin orang ini kurang confident, sehingga dia harus nyebut kalau bapaknya siapa, dia pamannya siapa, segala macam. Itu oke, itu salah satu strategi dalam berargumen, tapi itu bukan esensial. Yang paling penting itu adalah konten. Oke, let's your result speaks. Okay, we can provide what we call as a demonstrative proof. Okay, jadi jangan berkecil hati. Kalau nggak ada yang membantu, kita coba aja. Insya Allah oke lah. Jadi ketika saya selesai postdoc. Jadi waktu saya kerja tuh, saya PhD, ada profesor saya. Ada waktu saya pergi postdoc, saya selalu ada punya mentor lah, senior. Pas saya mau jadi dosen dan menulis sendiri itu sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Dan alhamdulillah, jadi sejak saya dosen, saya bilang ke pembimbing saya ingin membuat, jadi profesor saya waktu saya di Belgia, saya bilang, I want to make you proud. So I don't want to co-author with you. Jadi saya nggak mau nulis paper sama kamu lah. Saya mau menunjukkan ke Bapak Profesor kalau sebagai murid, saya ini bisa gitu.
Dan alhamdulillah dari 2006 sampai sekarang mungkin saya ada 100 lebih artikel. 2016 ketika saya masuk jadi dosen, ada sekitar 110-an lebih artikel yang saya publish dan tidak menggunakan nama embel-embel senior-senior atau mentor saya sebelumnya. Jadi strategi nomor 3 ini, let the quality speak for itself. Oke, so bagaimana cara untuk mendapatkan kualitas pekerjaan ini? Ya ini, ada dukungan institusi seperti yang sekarang, webinar, ada training dari LPPM, ini salah satu bentuknya. Jadi dukungan dari institusi. Di kampus-kampus ada namanya tim penunjang publikasi. Dia akan bantu dari segi bahasa, dia akan berikan scientific outcome. Ini kalau nggak ada secara institusi, bisa juga ke teman-teman. Jadi teman-teman kita yang sudah pengalaman bisa bantu ini. Terus bikinlah publication clinic. Jadi publication clinic itu banyak yang seperti ini, yang webinar, tapi nggak ada yang sebaik menurut saya itu strategi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Jadi 2 tahun lalu saya main ke teman saya di UMY. Apa yang UMY lakukan? Jadi kalau training semacam ini tuh semangatnya tuh 1-2 hari. Kayak tadi tuh, jadi saya bisa training berbusa-busa berhari-hari, tapi kalau nggak dikerjakan nggak bisa-bisa. Itu ibarat anak saya mau naik sepeda, terus dia setiap hari aja dia pengen naik sepeda, selalu lihat temannya pengen naik sepeda, tapi dia nggak mau jatuh, dia nggak mau belajar, dia nggak akan bisa. Sama lah, nulis itu seperti belajar bersepeda, seperti belajar berenang. Jadi itulah, jadi kita harus, oke, yang dilakukan oleh UMY adalah dia buat writing camp. Jadi kampusnya, LPPM-nya bikin program writing camp. Jadi writing camp ini mereka memang camp selama seminggu atau 2 minggu di hotel. Nggak boleh bawa keluarganya. Nggak boleh bawa keluarganya, bawalah pergi ke outreach kemana gitu di kampung yang aksesnya pun nggak banyak. Kalau perlu yang internet datanya nggak ada. Terus dia nulis dalam seminggu itu, ada coaching sana yang bantu, jadi dalam seminggu selesai. Jadi kalau kita itu nulisnya terus-menerus, idealnya kalau kita sudah jadi penulis yang bagus, kita perlu sekitar 30-40 jam untuk menyelesaikan manuskrip paper yang datanya sudah ada. Nah, itulah yang dilakukan oleh UMY. Mungkin bisa diadaptasi oleh LPPM, ULM, insya Allah. Itu dia sangat efektif. Jadi selesai dari sana jadilah. Jadi selesai sana itu submit buku, submit jurnal. Ya memang ada proses preseleksi di awal, seleksi awal. Mana-mana yang draftnya sudah yang sudah cukup, datanya sudah cukup, baru dibolehkan untuk masuk. Jadi kalau sekali training misalkan ada 20-30 orang, ya buat 2-3 kali itu bisa naikkan jumlah publikasi ULM jadi dari 250 ke 400, insya Allah. Oke, so strategi nomor 3 itu let the quality speak. Oke, nomor 4 ini yang saya bilang low hanging fruit. Jadi strategi jangka pendek. Satu, bikinlah conference internasional. Kalau nggak mau bikin sendiri, kolaborasi sama kampus lain. Oke, kolaborasi sama kampus lain sekarang sudah tren itu. Jadi karena conference terlalu banyak, terutama tahun-tahun sebelum ini, sejak dikti mengharuskan publikasi Scopus, conference itu beramai-ramai lah banyak conference, sehingga konversinya banyak tapi partisipannya kurang. Kalau susah dapat partisipan, nanti kalau partisipannya kurang kan nggak nutup biayanya. Gitu. Jadi bikinlah co-organize dengan kampus-kampus, bikin conference. Sekarang semua orang sudah familiar dengan lingkungan presentasi online seperti ini, jadi lebih mudah. Jadi biayanya mungkin lebih riskan. Karena apa? Kalau kita misalkan berafiliasi sama penerbit, misalkan proceeding yang terindeks Scopus atau jurnal yang terindeks Scopus, biayanya itu ya. Kalau misalkan dengan IOP lah yang paling terkenal ya, IOP itu conference proceeding itu biayanya sekitar 800.000 saja satu proceeding. Sekitar 40 pound itu sekitar 600.000. Kalau jumlah artikelnya itu sekitar 100. Jadi nggak semahal yang harus bayar berjuta-juta. Oke, tentunya di jurnal ini ada proses reviewnya. Jadi belum tentu semua diterima juga. Terus dia akan terbitkan special issue, yang menentukan diterima atau tidak itu biasanya editor yang kita tunjuk sendiri.
Misalkan di panitia konferensinya ada yang bagian yang teknis, scientific, dialah yang tentukan. Jadi hampir semua bisa diterima. Publikasinya bisa cepat, 3 bulan. Dan sekarang ini sudah populer di Indonesia, setiap kampus ada kayaknya. Ada insentifnya lah. Jadi biar ada terasa lah hasil keringatnya. Ini contoh email yang saya terima, misalkan ada conference, jadi CIS, apa nama conference-nya nih. Ini email yang saya terima. Mereka inilah, jadi following journals have confirmed to provide special issue to this conference. Nah, jadi conference kalau mau bikin, kita kerjasama sama jurnal, nanti sebagian dari artikel yang terbit di conference itu bisa diterbitkan di jurnal-jurnal tersebut. Ini namanya strategi jangka pendek, low hanging fruits. Ada beberapa strategi lagi kayaknya. Oke. Terakhir, saya sebut yang nomor 5 ini. Ini bagi yang sudah tembus lah, sudah nembus berkali-kali. Bagaimana menjadi tetap produktif. Jadi satu, ini saya ambil 2 orang profesor, entahlah saya tahu mungkin sudah profesor standingnya di Unlam, yang papernya banyak betul. Sudah banyak lah. Contohnya ini di Unlam ada Pak Eko Suhartono. Beliau ini secara reguler terus selalu publish. Bisa 2000 tahun lalu beliau ini bisa publish sampai 17 artikel per tahun. Tahun ini mungkin kurang dikit ya, memang selalu naik turun. Ada juga Pak Huldani ini. Pak Huldani ini fenomenal kalau lihat. Beliau mulai publish tahun 2019. Tahun 2019 terbitkan paper 5. Tahun ini ada jurnal sampai 45 jurnal, 45 paper di Scopus. Ini afiliasinya ULM. Jadi jangan salah, ini bukan di Ivy League, bukan di Amerika. Ini orang kita. Ini orang ULM. Beliau ini orang ULM. Lihat bahwa banyak talenta-talenta lokal yang bisa maintain produktivitasnya yang tinggi. Talenta lokal. Jadi ke depan mungkin nggak perlu saya lagi, bisa sharing dengan teman-teman lokal saja. Bukan karena saya nggak mau ngomong, tapi beliau ada banyak juga talenta-talenta lokal yang bisa diajak konsultasi. Jadi poin-poin yang mau saya sampaikan di sini adalah bangunlah sinergi, kolaborasi, kerjalah dengan tim, karena kalau semuanya dikerjakan sendiri itu memang berat ya. Bikinlah tim, grup riset. Ada beberapa staff, beberapa dosen yang punya niat yang sama itu. Terus mulai dari bahkan masuk S1 pun oke. Jadi asal dengan supervision yang bagus, dengan bimbingan yang bagus, anak S1 pun bisa berkarya, menghasilkan jurnal-jurnal yang bagus. Jadi mungkin dari sekitar 100-an paper saya ya, yang selama saya jadi dosen di Malaysia ini, mungkin 40 itu dari hasil kerja anak S1. Jadi banyak. Jadi kalau kita bimbing dia dengan bagus, kita gunakan metode yang tepat, itu kita bisa. Terus yang kedua, make yourself known. Jadi salah satu caranya untuk kita bisa dikenal itu datanglah ke networking. Nah, datang networking semacam ini. Make yourself known. Jadi saya belajar proverb itu dari kawan saya. Jadi dia cerita dia masuklah di training kuliah yang banyak orang Yahudinya. Jadi dia punya karakteristik orang Yahudi itu. Kata dia kalau kita ada forum-forum seperti ini, dia mesti diangkat tangan. Dia bilang, "Oh, nama saya ini, saya mau bertanya. Nama saya ini, saya mau ngasih komentar." Terus kalau dia selesai, dia akan datang ke orang yang berbicara, ke gurunya, dia akan perkenalkan dirinya. Make yourself known. Oke? Nanti kan kalau ada kebetulan dia editor, lihat, oh, kayaknya saya pernah kenal orang ini. Mungkin sedikit tidak membantu. Jadilah reviewer, editor kalau ada. Jadi be part of the community. Jadi jangan sampai kitanya aja mau direview, tapi kita nggak pernah mau mereview orang. Oke? Terus rajinlah untuk dapat dana, karena saya pikir tanpa dana ini agak berat ya. Agak berat untuk buat riset. Ini bekerjalah dalam tim. Saya sarankan, karena ini pekerjaan riset ini kan dia berat satu. Terus kalau kita kerjakan serampangan, itu saya yakin nggak akan ada hasilnya.
Jadi saya sarankan kita punya staf peneliti yang full time. Jadi tentunya mau dapat duit dari mana gitu. Jadi full time ini penting untuk maintain hal yang kita miliki itu, yang bikin laporan inilah, bikin itulah, bikin ini loh. Jangan sampai emosi kita, energi kita itu terkuras habis untuk hal yang seperti ini. Dan saya sangat yakin kenapa banyak dari antara teman-teman dosen di Indonesia termasuk di ULM itu energinya itu justru habis untuk kerjaan-kerjaan admin. Jadi caranya mungkin ya beberapa dosen kumpul 3-4 orang, hire satu staff full time, boleh yang ngurus semua admin segala macamnya tuh. Itu akan membantu. Jadi tahun ini alhamdulillah saya mungkin publish ada 50 jurnal. Itu karena saya baru menyadari pentingnya punya staff yang full time. Jadi bikin laporan ini progres kemajuan dia kerjakan, edit yang simpel-simpel dia kerjakan, kadang-kadang bantu untuk analisis sampel, kirim sampel, post ini itu dia bisa kerjakan. Jadi saya bisa sisakan space di otak saya itu untuk fokus ke novelty, develop the methodology, refine the manuscript dan seterusnya. Oke, ini jadilah pembimbing yang baik. Ini mungkin kadang-kadang kita jangan naif lah, kita udahlah bimbing enggak, tapi ininya banyak, maunya banyak. Saya pingin kamu S1-nya bla bla bla. Sekarang di Indonesia itu malah lebih bagus karena secara rules, secara regulasi untuk bisa lulus S2 tuh mereka mintanya Scopus kan. Jadi sebenarnya menjadi seorang pembimbing itu mudah aja. Kalau mahasiswa saya punya mahasiswa S1 S2 berarti satu orang berarti paling tidak tahun ini ada satu lah. Tapi sebagai seorang pembimbing itu kita jadi contoh. Inspiratif, motivatif, passionate, dan kita perlakukan mereka sebagai saya sebutnya itu our future collaborator. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, walaupun dia anak S1, sekarang mungkin kamu jadi mahasiswa saya, tapi 3 bulan lagi begitu kamu bekerja, kamu jadi bos saya. Bisa jadi kamu kasih saya project. Jadi kita seperti itulah. Jadi proyek-proyek dari industri, mungkin mereka itulah ketika kita sudah develop trust, bangun kepercayaan sama mereka, insya Allah jadi ke depan lebih mudah. Oke, saya untuk motivasi mahasiswa itu saya selalu bilang, saya bilang, anak S1, tapi yang saya mau kamu kerjakan itu kerjaannya anak S3, karena dia harus terbit jurnal Q1 gitu. Kenapa kamu kerjakan? Saya bilang kalau kamu cuma bikin riset biasa, itu tesismu, skripsimu ini taruh di perusahaan, nggak pernah kan ada orang yang baca. Nah kalau kamu punya jurnal, you will be part of scientific community. Saya bilang, kamu akan jadi bagian dari komunitas scientist. Namamu akan ada di Scopus, namamu akan ada di Web of Science, namamu akan ada di Google Scholar. Kamu bisa bilang ke semua keluargamu, cek aja di Google Scholar, nama saya ada di sana. Jadi bahkan 30 tahun ke depan, waktu dia punya cucu, dia bilang ke cucunya, dulu waktu saya S1, saya juga saintis. Kan saya bilang itu, karena ada Scopus yang punya database dari berapa ratus tahun yang lalu. Kayak gitulah. Di personal level, mungkin ini yang kadang-kadang susah. Jadi kalau di ini kan, kalau di agama Islam itu kan ada yang Islam bilang rodi itu billahi robban wa bil islami dina. Jadi saya ridho Allah itu Tuhan saya dan Islam agama saya. Well, the same thing we can apply to research. Saya ridho lah bahwa hidup saya ini jadi peneliti. Ya. Anak saya itu selalu protes. Kalau anak saya selalu bilang, saya nggak mau jadi peneliti, katanya. Kenapa? Everyday homework, kata dia. Jadi setiap hari saya itu kerja di rumah. Jadi bawa kerja. Jadi kerja entah apa di kantor, bawa kerjaan di rumah, cek paper segala macam. This is part of life. Ini bagian dari pengorbanan mereka lah. Dan dia sudah terima. Jadi itulah. Rodi itu billahi robba, wabil nggak tahu penelitilah profesi saya. Jadi itu berprofesilah sebagai peneliti. Ini yang penting. Jadi walaupun ada namanya insentif, ada namanya kewajiban ini, mungkin itu dia cangkangnya lah. Jadi itu kulitnya saja. Esensinya itu sebenarnya kita itu adalah scientist. Be part of the scientist. Feel like scientist. Terus jaga komitmen dan motivasi.
ini saya pakai bahasa Jawa. Jadi wong soleh kumpulono. Jadi kalau kita bekerja sendiri-sendiri itu kadang-kadang tergerus juga motivasi kita. Kita terlena, maksudnya banyak lagi distraksi. Banyak lagi kita jadi nggak fokus. Jadi cobalah bangun komunitas yang seperti ini, yang kita duduk bersama, dia presentasi, kita bertanya, kita ini. Jadi selalu tumbuh ada komitmen dan motivasi itu. Terus jaga niat. Kalau orang Islam itu bilang, this is not just publishing paper. Jadi mungkin penelitian saya ini kan nggak cuma paper aja. Jadi kalau mau ingat Islam itu katanya minaz zulumati ilan nur, sama aja peneliti. Jadi peneliti itu adalah orang-orang yang menerangi ketidaktahuan, karena kita mau menggali namanya cakrawala ilmu pengetahuan. Yang terakhir ridho dan ikhlas, terimalah semua ini. Yang keempat ini saya quote saya. Jadi nggak tahu saya sampai di level mana ini, kita bisa sampai ini, tapi ada salah satu cerita. Jadi dulu Imam Ahmad itu ditanya, dia bilang ke mahasiswanya, dia kan salah scholar, dia scholar di dunia Islam. Terus dia bilang, andai saja, katanya, andai saja raja kita Harun al-Rasyid itu tahu betapa nikmatnya menjadi seorang ilmuwan, menjadi orang yang berilmu ini, dia akan bawa seluruh pasukannya datang ke sini, dia akan rebut itu dari saya. Karena raja bisa memiliki banyak kenikmatan fisik kan, dia punya istana, dia punya ini, dia punya itu. Tapi ilmu nggak bisa. Jadi ilmu itu udah nggak akan bisa dia rampas dari dia. Jadi itulah quote yang selalu dengar, bahwa ini itu sebenarnya kalau kita sudah bisa ridho, sudah ikhlas, sudah memberikan hidup kita untuk itu, akan ada terbangunlah rasa itu, rasa menikmati itu. Dan ketika sudah merasakan nikmatnya, katanya kenikmatannya itu, bahkan raja aja akan datang bawa pasukannya untuk merampasnya dari kita. Yang terakhir nomor 6. Nomor 6 ini yang banyak nanya. Oke. Bagaimana tahu indeksnya Scopus? Well, pergilah ke Scopus, bikin account gratis, cari di sana jurnalnya, nama jurnalnya, masukkan ISSN-nya, ini bisa cari jurnalnya ada nggak. Kalau nggak ada di Scopus berarti memang nggak ada. Udah, jangan percaya yang lain. Simago memang dia mengindeks Scopus, tapi Simago itu dia lambat. Jadi kalau misalkan ada jurnal yang tahun ini terindeks Scopus, baru 2 tahun lagi dia masuk ke Simago jurnal itu. Oke, pilih mana, open access atau non open access, terserah. Pilih mana. Non open access memang nggak bayar. Jadi dari segi peneliti, dari segi aspek peneliti sendiri, dia jadinya murah kan, gratis. Tapi sebenarnya enggak juga. Jadi kalau kita melihatnya secara makro, misalkan kalau ULM misalkan mau perpustakaannya mau register ke Elsevier, itu bayarnya mungkin sekitar, kalau kampus saya itu sekitar 15 sampai 20 miliar per tahun untuk akses jurnal-jurnal yang terbit di Elsevier. Oke, jadi lucu sebenarnya. Inilah kenapa sekarang apa namanya berkembanglah jurnal-jurnal open access. Lucunya kenapa? Karena yang neliti kita, yang danain universitas negara kita, tapi begitu kita harus terbitkan hasilnya, kita ada namanya transfer of right. Jadi kita benar-benar berikan ke Elsevier itu atau ke Willy itu, kita kasih dia. Setelah itu kita nggak boleh pakai lagi datanya. Setelah dia terbitkan, dia menjadi hak mereka. Jadi seolah-olah kita sudah habiskan begitu banyak tenaga, kita harus habiskan begitu banyak dana, tiba-tiba hasil kita kasih ke orang gitu ya. Nah itulah logika non open access. Itulah kenapa sekarang negara-negara berlomba-lomba untuk support yang open access. Jadi yang open access ini dia sistemnya itu ada biaya yang dikeluarkan oleh penerbit untuk menerbitkan jurnal, dan banyak. Jadi banyak lah. Coba bayangkan kalau misalkan karena manajemen jurnal yang bagus itu harus profesional. Jadi kalau kita harus gaji orang, gaji layout, gaji orang maintenance website, bayar proofreader, banyak, maintain itu segala macam, proses review segala macam, banyak habisnya. Nah itu kalau di Indonesia itu saya bilang ke teman-teman saya itu banyak, bisa sampai ratusan juta lah untuk manage satu jurnal. Jadi banyak. Nah itulah kenapa kita bayar
open access. Dan biayanya berapa? Dari yang biayanya 2-3 juta sampai yang biayanya 50 juta ada. Mau yang mana? Tapi yang biasanya saya pakai itu jurnal di MDPI, itu sekitar, ada yang gratis, yang jurnal-jurnal baru, tapi jurnal-jurnal yang standingnya sudah tinggi, yang sudah Q1, Q2 itu biasanya 10 sampai 30 juta biayanya. Terus bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai? Satu tadi, kalau sudah ada abstraknya, kalau sudah ada judulnya, masukkan ke website tadi itu. Terus yang kedua, kita bisa lihat dari list of referensi. Di referensi kita akan lihat jurnal mana aja yang kita cite, yang kita citasi. Tentunya kita citasi jurnal itu karena topik kita berhubungan sama topik di jurnal itu. Itu cara mudahnya. Oke. Ini saya baru tambahkan, ini catatan akhir ke bahasa Indonesia. Final note. Jadi satu ya, kalau ada orang bilang nulis jurnal itu mudah, dia itu bohong. Dia itu nggak jujur. Jadi menulis jurnal internasional itu susah. Bagi siapapun juga. Bahkan untuk penutur Inggris sekalipun. Meskipun dia dari Amerika, belum tentu bisa. Meskipun dia bisa bicara bahasa Inggris, dia native speaker bahasa Inggris, belum tentu bisa menulis jurnal. Oke, kita perlu kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu untuk buat risetnya itu sendiri. Oke, kita perlu bahasa Inggris yang mumpuni. Dia perlu waktu dan perlu konsentrasi. Jadi susah lah untuk disambili itu. Saya pikir perlu fokus waktu, perlu resources, sumber daya yang besar. Terus kita perlu tekankan juga kalau untuk bisa publish di jurnal yang bereputasi itu perlu waktu yang panjang, ya, perlu waktu yang panjang. Kita perlu tahu medan, makanya tadi di awal-awal saya bilang kita perlu tahu ekosistemnya. Oke, semakin sekarang nulis itu semakin susah karena setiap universitas sejak ada rankingan ini, jadi ranking apa itu QS ranking lah, ini ranking, semuanya itu menggunakan reputasi, menggunakan citasi, menggunakan jurnal sebagai indikator. Jadi kampus-kampus, jadi negara-negara berlomba-lomba untuk bikin policy supaya peneliti-peneliti dia untuk terbit untuk terbitkan jurnal di jurnal bereputasi. Jadi persaingan semakin berat. Kita juga perlu dana untuk mengerjakan penelitian segala macam. Ini yang saya sudah sebut tadi. Bikinlah writing camp. Jadi a little bit beyond what you have done now. Jadi sedikit lebih banyak daripada yang sekarang yang workshop sehari 2 hari. Bikinlah seminggu. Tapi tujuannya di akhirnya itu dia submit paper. Jadi itu karena nulis itu perlu waktu relax, perlu waktu yang panjang. Terus buatlah program yang disebut scientific camp seperti ini. Oke, itu saja. Ini topik saya nanti di sesi 2. Mungkin break dulu sekarang, kita lanjut ke tanya jawab ya.